Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa nasaha al-ummah wa adda al-amanah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala aydan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kembali sejenak kita menghadirkan hati di hadapan yang Maha menghidupkan, menundukkan kepala kita sembari menyadari bahwa Dialah penentu hidup dan mati kita. Dialah Allah yang menggenggam ubun-ubun kita. Sejatinya semua pikiran, semua rencana, seluruh aktivitas harus bermuara untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kenikmatan menghadap kepada Allah begitu terasa, ketika ketenangan, kesyahduan saat berdekatan dengan Allah semakin mendalam, insya Allah kenikmatan-kenikmatan yang lain menjadi berkurang. Hanya dengan menjadikan Allah sebagai tujuan terbesar dalam hidup dan kita merasakan ada kesyahduan, ada kenikmatan di dalamnya, hanya dengan begitu kita bisa menghadapi berbagai macam tantangan yang kita rasakan dalam hidup dan kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema bahaya syahwat yang jahat. Kita mengetahui bahwa dalam hidup kita ini Allah memberikan dua potensi. Yang pertama, potensi untuk melakukan yang jahat, dan yang kedua, potensi untuk melakukan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan. Yang mau pilih yang buruk silakan, tapi rasakan sendiri konsekuensinya. Yang pilih yang baik silakan, bahkan untuk urusan keimanan pun Allah memberikan kebebasan. Man sa'a falyu'min, yang mau beriman silakan, wa man sa'a falyakfur, Yang mau kufur silakan, kita sudah diberikan akal pikiran. Konsekuensi
konsekuensinya, apapun pilihan kita, itu mendefinisikan kita. Maka disinilah manusia harus sadar betul agar dia tidak dibelenggu, tidak disandera oleh syahwat-syahwat jahatnya. Ada orang yang pendidikannya tinggi, tapi disandera oleh syahwat buruknya, sehingga tak ada nilainya lagi ilmu yang dia tuntut. Semakin tinggi ilmunya, justru semakin besar syahwatnya. Disinilah Islam betul-betul menegaskan bahwa yang namanya akhlak yang baik, adab yang baik, itu selalu berada di atas dibanding ilmu. Al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu pengetahuan. Berapa banyak kita sudah saksikan orang yang mungkin kita lihat jam terbangnya tinggi, pendidikannya tinggi, tapi dihinakan. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengendalikan syahwatnya. Ya, ilmu yang tinggi, katakanlah berprestasi, menjadi orang yang populer, tapi dihinakan karena syahwatnya. Apa artinya ini semuanya? Karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selalulah minta kepada Allah agar kita dijaga dari syahwat-syahwat buruk yang menghancurkan kita, yang menghinakan diri kita. Kuncinya persis seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, bahwa segala kemaksiatan, apakah mencuri, apakah berzina, atau membunuh, dan segala jenis syahwat jahat lainnya, itu asal-muasalnya adalah karena tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Dan apapun jenis kebaikan yang bisa dilakukan oleh manusia sehingga dia menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang dikagumi dengan akhlaknya, itu semua karena dia bisa mengendalikan syahwatnya. Jadi pilihannya ada pada kita, apakah kita menghamburkan hawa, mengobarkan syahwat jahat kita, memperturuti syahwat jahat kita, atau kita bisa mengendalikannya. Karena dari situlah awal sebuah asal usul sebuah kejahatan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu syahwat jahat yang paling berbahaya di antara syahwat-syahwat jahat yang lain adalah syahwat rakus untuk berpuasa. Ketika ingin berpuasa, diawali oleh syahwat yang jahat, maka hancur semuanya. Bukan merusak orang lain, merusak dirinya. Hancur semuanya. Dia nggak peduli lagi dengan keadilan. Dia nggak peduli lagi dengan kasih sayang dan cinta. Dia tak peduli lagi dengan orang yang ada di sekitar. Pokoknya dia merasa layak untuk dihormati, dipuji-puji. Ini yang paling berbahaya. Makanya siapapun pemimpin kita itu, dan kita sebagai pemilihnya, kita minta kepada Allah agar kita diberikan kebijaksanaan untuk memilih betul-betul berdasarkan pertimbangan yang banyak, bukan sekedar suka. Ini bukan urusan politik saja, ini juga soal amanah. Dan Allah sudah memberikan kita akal untuk berpikir. Allah sebutkan dalam Al-Quran ini. Maka memilih itu adalah bagian daripada amanah. Kepada siapa amanah diberikan? Kepada yang pantas. Kepada yang pantas. Ila ahliha, kepada orang yang memang layak, yang betul-betul bukan berdasarkan keserakahan mau berpuasa. Sebenarnya wajah bangsa kita ini tentu saja ditentukan oleh kecerdasan dan kebijaksanaan para pemilihnya. Kalau kita tidak cerdas dalam memilih, tidak bijaksana dalam memilih, maka tunggulah kehancurannya. Kita akan menerima, kita akan menuai, kita akan panen dari apa yang kita lakukan. Betapa saudara-saudara kita dihancurkan. Apa
lawannya itu memiliki syahwat yang begitu jahat, ingin menghabisi. Tapi di satu sisi kita juga tidak punya persatuan, kita juga tidak punya kekuatan, kita lemah secara ilmu, kita lemah secara ekonomi, lemah secara sains. Jadi orang tak ada yang segan untuk menyerang suara-suara supaya memberhentikan. Tak peduli 15.000 tewas hanya dalam beberapa hari. Disitulah perlu kita belajar lagi, merenungi lagi, ya, akibat syahwat jahat lawan, tapi kita juga tak punya kekuatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang dirahmati Allah. Orang Israel itu jumlahnya di dunia kira-kira hanya 15 juta. Tapi jumlah yang cuma 15 juta, yang jumlahnya itu seperti jumlah orang Jakarta, hanya 15 juta. Tapi dia mampu mengendalikan negara sebesar Amerika yang katanya negara superpower, mengendalikan PBB. Kenapa? Karena mereka merasa makhluk yang tinggi, punya ilmu. Saya membaca riset bahwa setiap 1 juta orang Yahudi, orang Israel itu, setiap 1 juta yang mendapatkan gelar doktor ada 7.000. Setiap 1 juta ada 7.000 yang doktor. Bayangkan kalau jumlahnya 15 juta, 15 kali 7.000, segitulah jumlah doktor mereka yang sedikit tapi bisa mengendalikan. Maka siapapun pemimpin yang dipilih harusnya berpihak kepada urusan pendidikan. Lembaga-lembaga sains harus berdiri, universitas-universitas riset harus berdiri, supaya kita tidak terlalu jauh tertinggal atau bahkan bisa melampaui. Disitulah pentingnya kita memiliki kebijaksanaan di samping juga memiliki akhlak. Adapun syahwat jahat yang kadang-kadang bisa merusak diri kita ini adalah syahwat kenikmatan berbicara. Berapa banyak orang yang bisa kita ukur dari kualitas bicaranya, karena cuma senang bicara tapi nggak ada isinya. Berapa banyak orang yang nikmat berbicara, tapi apapun yang dibicarakannya itu nggak bernilai. Ya, kita tidak perlu memilih orang yang hanya sekadar pandai berbicara saja, tapi kita lihat track record nafsu berbicara ini. Kadang-kadang bisa menyandera kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Karena orang itu akan menjadi seperti apa yang dia bicarakan. Dan bagaimana masa depan kita sesungguhnya sangat tergantung dengan kualitas bicara. Maka hati-hati dengan syahwat berbicara. Berbicaralah hanya yang betul-betul penting untuk dibicarakan. Syahwat yang berikutnya yang bisa menjatuhkan dan meruntuhkan seseorang atau meruntuhkan kita adalah syahwat ketika kita ingin dipuji, syahwat ingin dihormati, syahwat ingin selalu diapresiasi. Apapun yang kita lakukan harus membuat kita harus dihormati. Orang semua harus mengucapkan terima kasih. Sehingga ketika ada orang yang tak memberikan apresiasi, dia pun stres. Inilah syahwat ingin dipuji. Karena ingin dipuji, dia berbuat sesuatu yang tak sebenarnya dia mampu. Dia paksakan diri supaya dianggap orang hebat. Dia memaksakan diri. Ya, sebenarnya belum layak, tapi ingin apa? Ingin tampil. Inilah syahwat yang menghancurkan diri. Termasuk lagi syahwat jahat yang bisa merusak kita ini adalah syahwat apa yang kita makan. Untuk yang halal sekalipun kita harus bisa memilih. Halal harus baik. Kalau halal tapi nggak baik itu apa? Kita adalah apa yang kita makan. Karakter kita, cara berpikir kita, pribadi kita bisa didefinisikan bagaimana pola kita makan. Lihatlah cara-cara orang yang tak bisa mengendalikan makan. Ya, itu menunjukkan bahwa kenikmatannya udah tertarik untuk makan. Dan banyak syahwat-syahwat yang lain. Dan tentu saja yang banyak menghancurkan adalah syahwat libido, syahwat kepada lawan jenis. Dan ini banyak menghancurkan. Banyak para raja, para pemimpin, orang yang bergelar, orang yang berpangkat hancur, habis, terhinakan. Yang karirnya bagus tiba-tiba tertangkap basah di sebuah hotel, rusak semuanya dengan perempuan yang bukan istrinya. Berapa banyak yang terjadi selama ini? Inilah bukti bahwa
semua kita harus bisa menjaga syahwat kita. Dahulukan akhlak. Kita harus rajin menuntut ilmu, tapi harus betul-betul bisa mengendalikan syahwat kita. Insya Allah, dengan Allah memberikan kebijaksanaan kepada kita, kita bisa memilih pemimpin yang tepat, yang sebentar lagi akan kita tentukan. Bagaimana nasib kita ditentukan kebijaksanaan kita, pengetahuan kita, jam terbang kita. Dan berapa banyak kita berdiskusi, berapa banyak kita berguru. Insya Allah, Allah memilihkan pada kita pemimpin yang terbaik, dan bangsa kita menjadi bangsa yang meraih kemajuan dari sisi pengetahuan, dari sisi ekonomi, dan bisa memiliki akhlak yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamdu wa lahul quwwah wal qudrah wal iradah wa ilaihil mustaqar wal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa minal 'ilmi la yanfa' wa minan nafsi la tashba' wa minad du'a'i la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina